kolaborasi dengan swasta itu ada triknya, kawan-kawan. Kapan sih program kerja ini pas untuk dikerjakan? Membangun kerjasama itu jangan hanya meminta, tapi memberi juga, sehingga saling menguntungkan. Karang Taruna itu organisasi kepemudaan yang kehadirannya dikehendaki oleh negara. Dicoba, karena Karang Taruna itu adalah kawah candra di muka, maka butuh teman-teman untuk terjun dan mencobanya agar membuat sebuah event itu bisa bagus dan baik. Aditya Karya Mahatva Yoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Halo kawan-kawan, kali ini Karang Taruna Kota Surabaya mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa kawan-kawan Karang Taruna. Kemarin sempat menanyakan bagaimana sih Karang Taruna Surabaya bisa membuat event Duta Karang Taruna. Kita coba untuk membuat video menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Harapannya bisa sebagai bahan referensi atau sharing kepada teman-teman Karang Taruna yang lain. Baik kawan-kawan, saya coba untuk memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan dari pengalaman-pengalaman teman-teman Karang Taruna di Kota Surabaya yang menyelenggarakan kegiatan Duta Karang Taruna. Kebetulan saya ini sebagai PIC atau pelaksana kegiatan Duta Karang Taruna. Ada 4 poin yang menurut kami itu penting. Yang pertama tentang program kerja, penetapan program kerja eventnya. Yang kedua tentang penetapan panitia atau pelaksana. Yang ketiga, kolaborasi. Semua kegiatan saya pikir butuh kolaborasi karena tidak bisa dikerjakan secara sendiri. Yang keempat, bertanggung jawab dan kerja keras. Kerja keras dan tanggung jawab ini sebagus apapun event, tanpa keniatan, tanpa kerja keras, dan tanpa tanggung jawab dari penyelenggara, saya pikir akan sia-sia. Baik, kita akan bahas satu persatu poin-poin penting tentang penyelenggaraan event Duta Karang Taruna Surabaya. Yang pertama, program kerja. Penyelenggaraan event atau penyelenggaraan kegiatan di Karang Taruna itu harus ditetapkan pada program kerja. Kenapa ditetapkan pada program kerja? Agar ini menjadi tanggung jawab organisasi dan menjadi konsentrasi perhatian oleh organisasi untuk dikerjakan. Timelinenya, kapan sih program kerja ini pas untuk dilakukan, dikerjakan? Di momentum-momentum apa sih program kerja ini ditetapkan? Menurut kami itu pas waktunya untuk menyelenggarakan Duta Karang Taruna tersebut. Setelah Agustusan pasti bermunculan ya, karena Agustusan itu banyak ya Karang Taruna yang bermunculan. Nah, kita coba membuatkan event untuk mereka-mereka atau Karang Taruna di Kota Surabaya. Setelah timeline, waktunya, kapan dipilih waktunya, kita harus menyusun konsepnya. Kita harus menganalisis, jangan asal ya kawan-kawan ya. Membuat sebuah event itu juga jangan asal, harus ada analisanya. Teknik analisa yang kami gunakan, ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi tetap kita harus mempunyai referensi dengan pengalaman-pengalaman dari event-event yang sudah terselenggara, yang baik dan bagus itu bagaimana kita harus pelajari. Lalu kita modifikasi. Karang Taruna itu mempunyai kekhasan, mempunyai karakter tersendiri, mempunyai ciri tersendiri, dan mempunyai satu keunggulan, kelebihan, dan kekurangannya sendiri. Jadi harus dimodifikasi, disesuaikan dengan tujuan-tujuan organisasi Karang Taruna. Poin yang kedua, pelaksana atau panitia event tersebut. Jadi pilihlah orang-orang yang kompeten di bidangnya atau kompeten mengurusi event ini, event Duta Karang Taruna. Karena dari orang-orang kompeten inilah akan bekerja melaksanakannya dengan baik. Di Surabaya, penyelenggaraan event Duta Karang Taruna terbagi menjadi steering komite dan organisasi komite. Steering komite itu tugas-tugasnya adalah untuk perizinan, untuk pendanaan, untuk hal yang strategis, untuk kolaborasi, kerjasama, sponsorship. Ini steering komite. Jadi kita harus membaginya. Mana orang-orang yang kompeten untuk mengurusi steering komite dengan tugas-tugas pendanaan, tugas-tugas perizinan, tugas-tugas untuk kolaborasi, kerjasama. Kita harus pilih pelaksana kepanitiaan itu
berdasarkan kemampuan atau potensi. Yang kedua, organisasi komite. Organisasi komite ini yang secara teknis melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan, membuat konsep acara di lapangannya bagaimana, menentukan kehadiran peserta jam berapa, memberikan penilaian, memberikan pertunjukan-pertunjukan waktu kegiatan. Jadi secara teknis lah, teman-teman organisasi komite itu berbicara secara teknis. Tentu ini juga harus ditempatkan orang-orang yang kompeten. Nah, ini penting karena menjalankan sebuah event itu butuh satu sinergisitas antar pengurusnya atau antar pelaksananya, antar panitianya. Cak, bagaimana kalau kita tidak mempunyai SDM yang kompeten? Nah, harus belajar dulu. Teman-teman harus belajar dulu karena kita harus paham dong untuk menyelenggarakan event kegiatan seperti Duta Karang Taruna itu ya kita harus setidaknya memahami dulu, pahami dulu, pelajari dulu. Jadi kalau tidak punya SDM yang kompeten ya kita harus belajar. Belajar kepada siapa? Belajar kepada orang-orang yang ahli atau teman-teman yang biasa menyelenggarakan kegiatan semacam itu. Atau bisa kita belajar secara otodidak. Banyak referensi penyelenggaraan event itu kita bisa belajar dari mana saja. Apalagi era teknologi informasi sekarang, teman-teman bisa belajar asalkan mau. Saya pikir jika tidak memiliki SDM yang kompeten, harus belajar dulu. Jangan menyelenggarakan event yang tidak dipelajari teman-teman, tidak diketahui sama sekali sama teman-teman, itu bahaya. Lalu, Cak, kalau kita ada SDM tapi kurang, Cak, yang kompeten sedikit tapi kurang. Nah, itu masih lebih baik daripada teman-teman tidak ada SDM sama sekali. Nah, dari SDM yang ada, 1 orang, 2 orang yang kompeten, yang bisa, yang mengerti, saya pikir harus mempelajari, membelajari ya, belajar bersama dengan, atau yang tidak bisa ini coba dipelajari. Karena bagaimanapun penyelenggaraan event Duta Karang Taruna itu adalah tim, tidak bisa dikerjakan 1 anggota, 2 anggota, tidak, tapi tim. Makanya dibentuk panitia itu agar bekerja bersama-sama, harus membagi tugasnya nanti itu. Jadi masing-masing dari anggota pun, pengurus pun, panitia pelaksana itu harus mempelajari tentang event tersebut. Syukur-syukurlah memang ada SDM yang berkompeten, tapi kalau tidak ada, jangan dulu, belajar dulu. Kalau 1 orang, terus yang lainnya tidak mau belajar memahami event tersebut, ya saya pikir jangan dilaksanakan. Analoginya seperti ini, ketika kita berjalan di satu tempat, menuju satu titik tempat, kita ke Jakarta, misal dari Surabaya ke Jakarta, kita mempunyai peta, ada peta. Dari belajar itu kita mencoba meraba-raba peta, lewatnya di sini, kalau ke Jakarta itu lewat sini. Kalau ada peta akan lebih mudah ketimbang kita tidak punya peta, asal jalan saja. Menurut saya teman-teman harus memahami dan belajar dulu sebelum kita melaksanakan event ketika tidak mempunyai SDM yang kompeten. Poin yang ketiga, kolaborasi atau kerjasama, teman-teman ya. Menurut saya kolaborasi ini poin yang paling penting di antara, bukan berarti poin yang lain tidak penting, tapi poin ketiga ini menurut saya paling penting. Karang Taruna itu adalah organisasi kepemudaan, mempunyai tugas pokok bersama-sama pemerintah menanggulangi permasalahan-permasalahan sosial. Jadi Karang Taruna itu organisasi kepemudaan yang kehadirannya dikehendaki oleh negara. Sehingga disusunlah undang-undang yang menguatkan, yang melandasi keberadaan Karang Taruna. Ketika ini bisa kita kemas menjadi sebuah kekuatan, saya pikir akan memudahkan teman-teman dalam membangun kolaborasi, kerjasama. Bukan hanya dengan pemerintah ya, dengan swasta dan lain, atau pihak-pihak yang lain. Kita mempunyai akses untuk ke sana karena didasari dengan undang-undang. Karang Taruna Kota Surabaya, SK-nya dari wali kota. Kalau Karang Taruna Kecamatan yang menandatangani SK, camat. Karang Taruna Kelurahan yang menandatangani SK, surat keputusan untuk penetapan pengurus, itu lurah. Tentu ini menjadi sebuah kekuatan teman-teman Karang Taruna untuk membangun kerjasama di pemerintahannya. Lalu bagaimana membangun dengan kerjasama atau kolaborasi dengan swasta. Kolaborasi dengan swasta itu ada triknya, kawan-kawan. Harus punya keahlian untuk membangun kerjasama dengan swasta itu, karena itu satu karakter yang berbeda, satu
hal yang berbeda ketika kita sudah membangun kerjasama dengan swasta, maka profesionalisme dibangun. Di situasi ini tentu membutuhkan satu keahlian. Nanti keahlian-keahlian tentang bagaimana membangun kerjasama dengan swasta nanti akan kita bahas di video tersendiri lah. Jangan teman-teman itu hanya meminta kepada swasta ataupun membangun kerjasama itu jangan hanya meminta, tapi memberi juga sehingga saling menguntungkan. Jadi apa sih dapatnya ketika kamu dapat dana sekian? Apa yang didapat swasta itu, kerjasama itu? Jangan hanya meminta terus tidak memberikan apa-apa. Nah, usahakan saling memberi manfaat. Itu akan menjadi sebuah kepercayaan yang cukup besar terhadap teman-teman Karang Taruna. Kita harus mencoba untuk membuat sebuah kerjasama itu kerjasama yang saling menguntungkan, saling memberi, saling mempunyai manfaat. Ini yang harus dibangun oleh teman-teman Karang Taruna ketika membangun kerjasama dengan swasta. Di Surabaya sendiri, kolaborasi atau kerjasama dengan swasta itu ditawarkan beberapa yang mungkin bermanfaat untuk swasta tersebut. Contohnya kita ketika mendapatkan kerjasama, misal mendapatkan pendanaan dari swasta, kita coba berikan ruang-ruang untuk promosi produk tersebut atau keperluan-keperluan perusahaan tersebut. Saya ambil contoh ketika kita bekerja sama dengan sponsorship atau pihak swasta, itu kita berikan ruang promosi di setiap bahan materi promosi kami, promosi event. Logo-logo perusahaan itu atau produk tersebut kita akan pasangkan ke baliho, di spanduk, di videotron, disebut pada MC, diberikan space stand on the spot, waktu tertentu lah di event kita. Itu feedback yang kemudian didapatkan oleh sponsor, sehingga kita tidak hanya meminta, tapi bagaimana memberikan juga ruang-ruang yang bermanfaat untuk swasta, sehingga kerjasama ini bisa saling menguntungkan. Kita di Surabaya menyelenggarakan Duta Karang Taruna tidak sendirian. Kita coba belajar ya dengan orang-orang yang pernah menyelenggarakan kegiatan atau event semacam Duta Karang Taruna. Cakning itu adalah event yang sudah puluhan tahun terselenggara di kota Surabaya. Mereka berpengalaman lah, selayaknya kita belajar kepada teman-teman Cakning itu untuk menyelenggarakan Duta Karang Taruna ini. Kami akhirnya coba membangun kerjasama, membangun kolaborasi dengan Cakning, sehingga mereka memberikan pemikiran-pemikirannya, termasuk jejaringnya, bagaimana mencari juri, bagaimana membuat sebuah konsepsi yang bagus. Ini adalah terbangun atas dasar kolaborasi, kawan-kawan. Jadi kolaborasi jangan diartikan hanya sponsorship pendanaan, tapi bagaimana kolaborasi itu juga membangun jejaring, memperkuat kualitas dari event itu, membangun dukungan-dukungan baik tenaga ataupun dukungan-dukungan pemikiran terhadap event yang kita akan selenggarakan. Ini penting. Jadi kolaborasi jangan dimaknai secara sempit saja. Kerjasama itu jangan dimaknai pada hal-hal yang terbatas sponsorship ataupun terbatas pendanaan, tapi banyak hal yang harus dilakukan dalam kolaborasi itu dan banyak hal yang bermanfaat. Dan kalau kerjasama itu dibangun dengan baik, maka kekurangan-kekurangan kita saya pikir akan tertutup. Kalau yang tidak bisa kita kerjakan, maka kita butuh orang lain atau pihak lain untuk membantu. Nah, bagaimana kolaborasi kita terjalin, terbangun, saya pikir butuh juga kemampuan, keahlian, atau teman-teman belajarlah untuk membangun kolaborasi. Dicoba, karena Karang Taruna itu adalah kawah candra di muka, maka butuh teman-teman untuk terjun dan mencobanya agar membuat sebuah event itu bisa bagus dan baik. Poin yang keempat, kawan-kawan, kerja keras dan bertanggung jawab. Sebagus-bagusnya tim, sebagus-bagusnya konsep, kalau ogah-ogahan sama juga bohong. Akan sia-sia jika kita mengerjakannya ogah-ogahan. Tidak bekerja keras, tidak bertanggung jawab. Sama halnya itu akan tidak memaksimalkan event yang akan diselenggarakan atau tidak akan terkerjakan dengan baik, alias gagal. Sebagai manusia, kita memang harus bekerja keras, ikhtiar terus, bekerja terus, dan yakinlah pada suatu saat Anda bisa menyelenggarakan event yang baik dan bagus. Seperti Duta Karang Taruna di kota Surabaya. Kita selayaknya terus berusaha dan hasilnya serahkan kepada Yang Kuasa.
Demikian 4 poin yang bisa kami sharing pada teman-teman untuk Karang Taruna atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Mungkin masih kurang puas, masih kurang lengkap, bisa teman-teman mengajukan pertanyaan kembali di kolom komentar. Nanti kita coba berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Kalau dirasa video ini cukup membantu sama teman-teman, bisa di-share, bisa like, bisa dikomentarin di kolom komentar kawan-kawan ya. Akhir kata, mohon maaf atas kesalahan. Semoga kita diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Aditya Karya Mahatma Yoda.